Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa ulima min dzalika, dan diketahui min dzalika dari penjelasan yang telah disebutkan di atas, annal waqta, bahwasanya waktu itu waqtani, itu ada dua waktu. Yang pertama waktu amrin, waktu memerintah. Yang kedua waktu qatlin, waktu membunuh. Jadi waktu itu ada dua. Yang pertama waktu memerintahkan seorang yang meninggalkan sholat supaya dia melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, waktu membunuh, yaitu ketika seorang tadi mengakhirkan sholat dari waktu jamaknya, jika sholat tadi memiliki waktu jamak, atau ketika dia mengakhirkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktunya. Itu adalah waktu membunuh. Maka fala yuqtalu, maka tidak dibunuh, inda dhaiqil waqti, ketika sempitnya waktu sholat, bihaitsu, dengan sekira, yatahaqqaqu fautuha, dengan sekira menjadi nyata terlewatnya sholat tersebut. Tsummal qatlu, kemudian membunuh, ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu sholat, itu laisa limutlaqi kauniha qada'an, itu bukanlah semata-mata keadaan sholat tadi itu qada'. Karena la qatla bihi, karena tidak ada hukum bunuh bihi, dengan sebab melakukan sholat secara qada. Jadi pembunuhan yang dilaksanakan setelah keluarnya waktu sholat itu bukanlah karena sholat tadi dikerjakan secara qada, karena tidak ada hukum bunuh sebab mengqadai sholat. Wa innama huwa, hanya saja pembunuhan tadi itu litarki, karena meninggalkan sholat, bila udhrin, dengan tanpa udhur, ma'at talabi minhu, bersama diminta darinya untuk melakukan sholat, fil waqti, pada waktunya, wamtinaihi, dan bersama enggannya dirinya, minal fi'li ba'dahu, dari mengerjakan sholat ba'dahu, setelah diminta. Jadi pembunuhan tadi itu dilakukan karena dia meninggalkan sholat dengan tanpa uzur. Artinya dia meninggalkan sholat tadi dengan sengaja. Dan setelah diminta oleh imam supaya dia mengerjakan sholat pada waktunya, dan dia enggan melakukannya, maka baru setelah itu dia dibunuh. Wa illam yusarrih biqaulihi la af'alu, meskipun dia tidak secara tegas dengan ucapannya mengatakan la af'alu, aku tidak akan melakukan sholat, meskipun dia tidak terang-terangan mengatakan hal itu, tetap harus dibunuh. Kama fi Fathil Jawad, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Fathul Jawad. Wa hukmuhu, dan adapun hukum orang yang meninggalkan sholat tadi, ba'da qatlihi, setelah dibunuh, hukmu baqil muslimin, hukumnya tadi sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Fi wujubi dafni, di dalam wajibnya mengubur, wal ghusli, wajibnya memandikan, wat takfini, wajibnya mengkafani, wassolati alaihi, dan wajibnya mensolatinya.
Jadi meskipun dia dibunuh karena meninggalkan sholat, akan tapi jenazahnya tetap wajib diurusi sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikuburkan. Ka ghairihi mimman qutila haddan minal muslimin, seperti yang lainnya, miman dari orang-orang kutila yang dibunuh haddan secara had, minal muslimin dari kaum muslimin. Seperti hukum had bagi pelaku zina muhson, hukum hadnya adalah dirajam sampai mati. Nah, meskipun dia dihukum had rajam sampai mati, maka akan tapi jenazahnya tadi tetap wajib diurusi sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Wajib dimandikan, wajib dikafani, disolati, dan dikuburkan. Kemudian walau za'ama za'imun, seandainya ada orang yang ngaku-ngaku anna bainahu wa bainallahi halatan, bahasanya antara dirinya dan antara Allah itu ada satu kondisi, asqatat anhu sholata, yang mana kondisi tadi itu menggugurkan dirinya dari melaksanakan sholat. Dia boleh meninggalkan sholat. Wa ahallat lahu syurbal khamri, dan kondisi tersebut itu membolehkan baginya untuk minum khamar. Kama za'amahu ba'du sufiyah, sebagaimana sebagian sufi telah ngaku-ngaku seperti itu. Maka fa'ala syakka, maka tidak diragukan fi wujubi qatlihi, di dalam wajibnya membunuhnya. Wa in kana fi khuludihi finnar nadharun, meskipun kekalnya dia di neraka itu butuh penelitian. Wa qatlu mithlihi, dan adapun membunuh semisalnya, semisal orang yang ngaku-ngaku tadi, itu afdalu, membunuhnya tadi itu lebih utama, min qatli mi'ati kafirin, daripada membunuh 100 orang kafir. Kenapa? Li'anna dararahu, karena bahayanya orang tersebut itu aktsaru, lebih banyak daripada bahayanya orang kafir. Karena kalau orang kafir itu jelas kaum muslimin menolaknya. Akan tetapi kalau orang yang ngaku jadi wali, ngaku punya kedudukan khusus di sisi Allah, maka dari kaum muslimin, terutama yang awam, mereka ini akan mengikutinya, sehingga orang tadi itu menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian wa yubadiru bifaitin, wa yubadiru, dan hendaknya bersegera, bifaitin, dengan mengqadai salat yang dia lewatkan, min fardhi sholatin, dari salat fardu, au ghairiha, atau selain salat fardu. Kapan mengqadainya tadi? Mata tadzakkarahu, yaitu kapan dia ingat. Wujuban, secara wajib. In fata bi ghairi udhrin, jika sholat tadi terlewat dengan tanpa uzur. Artinya dia melewatkan sholat tadi dengan sengaja, tanpa ada uzur. Jadi wajib mengqadai dengan segera. Kenapa? Ta'jilan li bara'ati dhimmah, yaitu supaya segera bebas dari tanggungan hutang sholat. Kemudian fala yajuzu, maka tidak boleh, li ghairil ma'dzur, bagi sholat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur, tidak boleh ayasrifa, dia menggunakan zamanan, masa atau waktu, fi ghairi qadaihi, untuk selain mengqadai sholat yang dia lewatkan.
Seperti apa? Kata tawuin seperti melakukan sholat sunnah, ini nggak boleh. Wa fardil kifayah, dan melakukan sholat fardu kifayah juga tidak boleh. Wa fardi ainin, dan fardu ain muwasain, yang diluaskan waktunya. Jadi fardu ain yang diluaskan waktunya itu adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah fardu ain yang waktu pelaksanaannya itu diberi keleluasaan sampai akhir waktu. Nah, kata beliau, kata musannif, orang yang punya hutang sholat, yang mana ketika dia meninggalkan sholat tadi, itu dia tinggalkan tanpa udzur, artinya dia sengaja meninggalkan sholat, maka wajib baginya menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadai sholat-sholat yang dia tinggalkan. Dan dia tidak boleh melakukan sholat sunnah, tidak boleh juga melakukan sholat yang hukumnya fardu kifayah dan fardu ain yang diluaskan waktunya. Illa, kecuali fima, pada sesuatu yuttaru ilaihi, yang harus ilaihi melakukan ma. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.